Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali mengomentari video dari Didi Juli yang berjudul Satu Truk Pun Saya Nggak Takut. Pak, kita akan langsung aja tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada mualaf cerdas, katanya sih ya. Tapi saya senang sekali kalau ada mualaf yang ngaku-ngaku cerdas seperti ini. Katanya juga dia ini punya bukti kontradiksi ayat-ayat Alkitab itu sampai 1 tas. Banyak sekali ya. Jadi dia fotokopi, kemudian digunting-gunting, dikumpulkan banyak sekali. Akhirnya dia mualaf ini. Kok cuma 1 tas ya? 1 truk pun saya nggak takut mengenai data pemalsuan atau bukti-bukti kontradiksi Alkitab. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun dan dicobai oleh. Begini guys ya, kita selalu sampaikan di video saya ya, ada namanya dogma, ada namanya logika. Ini keduanya harus ketemu. Dogma dan logika harus ketemu, nggak bisa terpisah. Nah, orang kayak Yuli dan mereka ini apalagi adalah orang yang berpegang pada dogma dan tidak ketemu dengan logika, nggak ketemu guys. Jadi mereka tuh terlalu kuat berpegang pada dogma sehingga melupakan logika. Ya, juga kita tuh kan menafsirkan suatu teks itu dengan menggunakan pemahaman bahasa yang baik dan benar, yang digunakanlah di situ kaidah logika dan akal pikiran yang sehat tentunya kan. Nah, jadi dogma itu gak boleh Anda pegang kuat sebelum dogma itu bisa lulus tes itu. Ya, tes pemahaman bahasa yang baik dan benar dan tes logika. Kalau lulus baru Anda bisa pegang pada dogma. Jadi dogma itu ibarat suatu pegangan yang harus kita tuh pilih-pilih. Jangan sampai Anda tuh asal megang gitu loh. Kalau nggak kokoh Anda pegang percuma, Anda akan terbang oleh angin gitu. Maka dogma itu ibaratnya pondasi yang harus Anda pilih yang kokoh. Dan itu harus diuji. Jadi pondasi yang Anda pilih itu harus diuji. Dengan misalnya sebelum ada angin topan, angin badai diuji dengan angin yang agak kencang gitu. Ibaratnya atau bahkan simulasinya harus dengan angin badai sekalian gitu. Ini adalah yang teruji. Sehingga Anda bisa berpegang situ dengan aman. Kalau tidak Anda runtuh. Kalau dogma itu tidak dibangun di atas dasar pondasi logika dan pemahaman bahasa yang baik dan benar terhadap teks, suatu isi teks, artinya dogma Anda tidak akan, bukannya menyelamatkan, alias akan justru menyengsarakan nantinya guys. Itu lagi berpikir ya. Waktu itu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, maka laparlah Yesus. Jadi saya kaget, ya Tuhan saya baru berpuasa 40 hari 40 malam kok lapar. Sedangkan di umat sebelah orang Islam itu belum pernah ada. Kalau saya nanya ke teman-teman, ya Tuhanku nggak ada lapar dan lain sebagainya. Dan juga Tuhanku belum ada cerita tentang makan dan minum. Kalau di Pondok Nasrani kan ada makan dan minum ya, gitu. Ya, terus tidak hanya itu Begini ya. Mualaf itu adalah orang yang berpikir kritis. Dia mempertanyakan kenapa kok Tuhan itu ada rasa lapar. Nah, kita sering dengar dalil atau dogma dari teman-teman Kristiani mengatakan bahwa Yesus adalah manusia sekaligus Tuhan. Karena dia punya keistimewaan yang manusia lain nggak punya. Tapi tetap aja itu tetap tidak Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sempurna. Tidak ada bandingannya. Sehingga kalau Anda tarik Yesus sebagai manusia ke garis Tuhan, artinya dia itu tidak boleh nanggung. Tapi ini nanggung. Walaupun dia punya kelebihan, tapi punya keterbatasan. Kelebihannya tidak maksimal gitu. Tuhan itu kan maksimal. Ngerti ya? Contoh, Yesus kuat-kuatnya dia tetap merasa lapar gitu. Nah, artinya itu bukan Tuhan. Manusia yang berbeda, manusia yang punya kelebihan, tapi tetaplah bukan Tuhan gitu loh. Sama kayak manusia lain juga punya kelebihan. Ya, nabi-nabi itu semua punya kelebihan. Bukan cuma nabi, ada beberapa orang tertentu yang punya kelebihan. Tapi tetaplah mereka manusia. Tidak menjadikan kelebihan mereka itu menjadikan mereka Tuhan. Itu logika berpikir ya guys. Ya kan? Tuhan itu karena adalah suatu dimensi yang berbeda. Tidak ada hubungannya dengan manusia, kecuali adalah hubungan antara pencipta dan yang diciptakan guys.
Itu di Lukas pasal 4 ayatnya bulan sama 1 dan 2. Di sini setelah pulang dari Sungai Yordan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Di sana dia, ini harusnya memancing pertanyaan bagi teman-teman Kristen nih. Kok ada Tuhan yang berani coba iblis? Tuhan itu tidak ada yang berani sama dia. Ya, Tuhan loh guys ya, Tuhan. Gak ada yang berani sama dia. Karena dialah yang penguasa atas segala sesuatu. Iblis pun tidak berani sama dia. Setan pun tidak berani. Cuman iblis dikasih kesempatan. Kan ceritanya kan iblis ini adalah dia bukan berani sama Tuhan, cuman dia dikasih kebebasan. Iblis kan minta, kan iblis minta dulu. Gimana kalau aku sesatkan manusia? Ya silakan kata Tuhan gitu kan. Kalau kamu mampu, sehingga kamu tidak akan mampu menyesatkan orang-orang yang beriman kepadaku dan taat kepadaku gitu. Jadi iblis itu adalah minta dulu. Dia nggak berani sebenarnya sama Tuhan guys, ngerti ya? Jadi Tuhan itulah sesuatu yang kok berani iblis mencobai Tuhan, itulah anehnya. Kalau kita tahunya iblis itu mencobai ciptaan Tuhan, itu masuk akal, sama-sama ciptaan. Masa yang mencobai yang menciptakan itu kan aneh sekali guys. Jadi itu di mana letak logika gitu kan? dia 40 hari lamanya tidak makan apa-apa, maka laparlah Yesus. Maka kita yakini bahwa Yesus bukan Tuhan, karena kalau Tuhan dia nggak mungkin berani coba iblis. Karena Tuhan itu kalau ada mencobai head to head langsung dengan Tuhan, mencobai kan berarti kan head to head. Kita bukan ngomong di belakang ya. Bahkan di belakang orang takut sebenarnya. Misalnya ada orang mengatakan bahwa takabur mengatakan Tuhan itu nanti tidak, itu sebenarnya dia takut gitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Apalagi ini katanya mencobai langsung head to head, langsung ketemu Yesus gitu. Nah ini aneh sekali. Jadi jangankan itu ya, manusia saja berani memukuli Tuhan. Ya, Tuhan yang yang orang-orang yang menuhankan sama manusia itu kan Tuhannya dipukuli itu. Ya kan, sebagai manusia dipukuli. Ini aneh sekali gitu kan, kok bisa Tuhan itu diperlakukan serendah itu? Ini adalah menjadi pertanyaan kritis bagi teman-teman yang mualaf ini, guys. Mereka tidak dapat menerima dogma itu saja. Kok Tuhan itu kok semudah itu digapai gitu. Diperlakukan tidak semestinya gitu, guys. Itu aneh sekali logikanya. Di sini ada dua konteks tentang puasa, tapi ceritanya berbeda. Satu menceritakan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, setelah itu berpuasa 40 hari 40 malam, lalu lapar. Satu konteksnya sepulang dari Sungai Yordan, dibawa oleh Roh ke padang gurun, dicobai iblis. Di sana tidak makan apa-apa itu bagi saya, konteks saya bisa macam-macam. Mungkin, mohon maaf ya, misalnya kalau tak silakan supaya gampang dicerna, orang sekarang misalnya Pak Bambang kesini tidak makan apa-apa, bisa saja bawa duit tapi nggak ada orang jual, tidak makan apa-apa. Terus punya duit, suka ada yang jual tapi pengen ngirit, juga bisa nggak makan apa-apa. Nah, pokoknya banyak tafsirannya. Tapi kata ini konteksnya puasa, berarti menurut Lukas dan menurut Matius puasanya 140 hari 40 malam. Nah ini perawi dua sahabat Yesus kok bisa berbeda. Dari semua yang dikatakan oleh Bapak ini, saya berani mengatakan bahwa dulu ketika dia masih Kristen, dia tidak pernah pergi ke gereja, tidak pernah mendengarkan khotbah, dan tidak pernah baca Alkitab. Baru setelah dia masuk Islam atau mualaf, ngaku-ngakulah dia mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, mengumpulkan bukti-bukti sampai satu tas. Kalau menurut saya ya, kalau ada orang Kristen tidak pernah gereja itu hampir mustahil, ya, hampir mustahil itu. Apalagi kalau dia Kristen dari lahir ya, karena gimana pun dia akan diajak ibu bapaknya gitu. Masa sih seumur hidupnya bapak setua itu sebelum dia masuk di mualaf itu nggak pernah ke gereja, itu mustahil, hampir mustahil guys. Tapi kalau perkara dia tidak baca Alkitab atau dengan khotbah itu mustahil. Masa sih dia tinggal di keluarga yang Kristen itu nggak pernah mendengar khotbah, minimal di TV lah atau radio lah gitu guys, nggak mungkin, aneh ya kan? Kemana bapak ibunya gitu? Kok anak itu dibiarkan tidak pernah ke gereja? Aneh sekali, nggak mungkin bapak ibu membiarkan dia tidak ke gereja gitu guys. Nah, saya sering
melihat banyak sekali kok anak-anak kecil dibawa gereja. Orang tua begitu peduli. Ini mah anak dibawa gereja gitu, dikenalkan gitu guys. Ini aneh kalau tidak. Kalau dia mengatakan tidak pernah gereja tuh nggak masuk akal, atau tidak pernah dengan narkoba nggak masuk akal. Tapi kalau mempelajari Alkitabnya, saya yakin itu bisa diterima akal sehat. Karena biasanya orang-orang ini justru mereka tuh berpikir kritis ketika mereka tuh mulai mempelajari gitu. Soalnya kan mereka tuh hanya dengar saja, tidak meneliti dan tidak mengkaji, membandingkan segala macam gitu. Mereka dengar saja sehingga mereka tuh tidak tahu ibaratnya tidak ngerti isinya gitu. Karena kan untuk ngerti suatu teks itu kan perlu pembacaan ulang-ulang, dibaca, dipikirkan kenapa begini, kenapa begitu kan. Kalau nggak bisa sepintas lalu baca gitu aja guys. Kadang-kadang ketemu juga orang yang sensitif gitu kan, dia kadang membaca suatu teks, dia cukup sekali baca dia menemukan ini ada yang aneh ini. Tapi ada orang yang perlu membaca berkali baru dia ngerti maksudnya gitu. Nah, tapi kalau itu saya ya bisa dibilangkan logika. Kalau bapak ini mungkin waktu masih di Kristen dia tuh tidak sering membaca kitab, dalam artian bukan hanya membaca tapi mengkaji. Nah, setelah dia mualaf inilah ketika dia mau mualaf inilah dia baru mulai serius mengkajinya guys. Dan ketika mengkaji tentu dia akan mengkaji itu akan memakai akal pikiran kan, akal pikiran. Karena orang tuh kalau orang nggak mengkaji ya dia ikut dogma, apa yang sampai dogma ya sudah terima saja, nggak mau lagi dia mengkaji. Dia itu justru mengkaji dogmanya, ngerti ya? Gini, kalau mengkaji yang benar tuh gini guys ya, ada dogma, ada Alkitab, ya teks gitu, teks atau Alkitab atau apa gitu kan, ada dogma. Nah dogma ini begini, baca teks Alkitabnya. Nah ada kaji, bandingkan dua-duanya, itu mengkaji yang benar. Tapi kalau mereka beda, orang-orang ini ya di dulu ini, mereka mengkaji dogmanya, dipelajari dogmanya, lalu Alkitab tuh nurut saja, itu masalah ya, teks tuh nurut aja, itu masalah. Harusnya kan di-compare dua-duanya. Ini dogma ini kira-kira benar apa tidak gitu loh. Bukan dogma ini pasti benar, Alkitab mengikut gitu, enggak. Ini mereka tuh metode lagi nih. Ini dogma, ini Alkitabnya. Ini dogma, ini Alkitabnya. Paham ya? Jadi kalau Alkitab kita sesuai dengan dogma gimana? Ya, pakai ayat lain, dari lain gitu. Ya, intinya adalah dalil yang tidak sesuai dengan dogma ini langsung terhapus ketika dipakai ayat lain. Jadi ayat lain itu menghapus ayat yang sudah bertentangan dengan dogma. Nah, itu masalah di situ guys. Soalnya kita berpikir, oh ini ada dua yang bertentangan dengan dogma, ada ayat yang bertentangan dengan dogma, tapi ada ayat yang mendukung dogma. Mana benar? Terus kan gitu kan? Nggak mungkin dua benar. Mereka tidak. Mereka cukup dengan jurus menimpa ayat Alkitab yang tidak sesuai dengan dogmanya dengan ayat Alkitab yang sesuai dengan dogmanya, selesai. Sehingga dogmanya menang gitu. Nah, itu masalah di situ guys. Sampai satu tas, jangankan satu tas, buktimu satu truk aja, saya nggak takut gitu ya. Alkitab ini sudah mengalami serangan itu ribuan tahun lamanya dan Alkitab tetap berdiri kokoh. Jangankan cuma bapak ini ya. Saya ini sama dengan orang-orang yang nyembah sapi, itu udah banyak serangan loh guys. Banyak kan orang menyerang orang-orang yang nyembah sapi, maaf ya, yang nyembah sapi, nyembah apa, itu banyak. Tapi mereka tetap berdiri kokoh nggak? Tetap mereka menyembah itu kan. Intinya adalah bukan masalah ada mau beribu tahun atau gimana gitu loh. Jadi intinya adalah gini. Apa sih bilangnya? Intinya adalah lihat orang-orang yang keluar dari situ gitu loh. Mereka tuh kok bisa keluar? Apa yang mereka dapat? Kenapa mereka tuh pikir tuh guys? Itu harus pelajari. Bukan, oh ini berarti patokannya lah bertahan ribuan tahun, berarti ini benar. Nggak gitu patokannya. Dulu ada kaum penyembah api, itu lebih lama lagi dirinya ribuan tahun gitu. Tidak, intinya adalah bahkan orang ateis itu sudah ada sejak dari awal gitu. Iblis pun sudah ada sejak awal kan, menyesatkan gitu kan. Tapi bukan masalah jangka waktunya, bukan. Itulah yang bilang adalah salah berpikir itu guys. Kok kebenaran itu kan oleh jangka waktu, semakin lama semakin benar, nggak gitu. Jadi cara untuk kebenaran itu gampang. Anda baca teksnya, kaji dengan pemahaman bahasa yang baik dan benar, pakai logika, kepikiran, bandingkan dengan dogmanya. Dogmanya harus sesuai dengan teksnya, karena dogma itu rumusan dari teks. Ingat, dogma rumusan dari teks. Jangan kebalik. Bukan teks ikut dogma, bukan. Di dogma ini harus benar nih, teksnya harus ikut dogma, enggak gitu. Dogma ikut teks. Paham ya? Jadi ketika dogma bertentangan dengan teks, ya, atau ada dua teks yang berbeda dengan yang
sama dengan dogma, artinya harus dikupas lagi nih. Ini yang mana benar nih? Jangan-jangan yang pasti salah. Karena apa? Karena ada kontradiksi di situ. Dua ayat kok satu sesuai dogma, satu lagi tidak, gitu. Jadi di situ udah nampak salahnya sebenarnya, ya. Artinya ada salah satu ayatnya yang nggak benar gitu. Ini antara ayat yang nggak benar atau ayatnya sudah benar tapi dogmanya salah, guys. Itu poinnya. Tapi kalau ayatnya benar, dogmanya dan dogma sesuai dengan ayat itu, seluruh ayat yang ada berarti dogmanya benar. Teruskan gitu kan. Tapi kalau dogmanya tidak sesuai dengan ayat, itu berarti dogmanya salah. Atau kalau ayatnya dua ayat bertentangan tentang dogma yang sama, artinya di antara itu ada yang salah, guys. Itu logika berikutnya. Masa bapak-bapak gereja aja itu kurang apa serangan yang dilakukan terhadap Alkitab ini. Tapi Alkitab tetap berdiri kokoh sampai sekarang, masih tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Nggak sama ya. Ada ayat sisipan dan ayat tambahan dan ayat dibuang. Anda bisa baca kajiannya. Ayat-ayat sisipan yang tidak ada ya kita mula-mula ya. Ingat, ya Anda bayangkan ya. Yesus itu di Alkitab dikatakan bahwa Yesus yang memberitakan Injil karena Allah di rumah ibadah. Artinya Injil itu adalah diberitakan oleh Yesus, bukan selainnya. Ya, Yesus beritakan Injil. Jadi makanya ketika ada ketemu namanya Injil Matius, Injil Lukas, yang mana itu adalah metodologi yang ditemukan di Laut Mati tadi mana itu kan berupa gulungan-gulungan apa gitu kan, papirus gitu kan, segala macamnya. Dan tidak ketahui siapa penulisnya, tapi dipikirkan penulisnya adalah Matius, Lukas, dan segala macam. Itu yang perlu Anda pertanyakan dengan logika gitu. Ya, apa benar itu penulisnya, ya kan? Dan kedua, kok mereka kesaksian mereka itu disamakan dengan Injil? Injil itu adalah apa yang diberitakan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Sang Firman, orang yang menjadi juru bicara Tuhan. Lewat dialah firman itu keluar. Karena dia adalah sang nabi, utusan Tuhan. Orang yang diutus untuk menyampaikan kabar baik dari Tuhan. Sehingga kabar itu datangnya hanya dari beliau, bukan yang lain. Kalau Lukas, Matius menyampaikan apa yang Yesus ucapkan, itulah Injil. Apa yang diberitakan Yesus, misalnya Yesus beritakan Injil di rumah ibadah, dikutip langsung oleh Lukas, Matius, itu Injil namanya. Tapi kalau Lukas, Matius memberikan kesaksiannya, termasuk Paulus, itu bukan Injil. Oh, Yesus berangkat pagi-pagi ke sana, itu bukan Injil, guys. Itu adalah sejarah. Maka dalam Islam itu ada, lihat ya, Quran dan hadis itu beda. Hadis itu berisi sejarah, apa kegiatan Nabi ngapain saja, apa yang diajarkan Nabi, itu sejarah, hadis larinya. Mereka tidak, mereka jadikan itu Injil. Sama kayak kalau kita, Anda bayangkan ya, hadis itu jadikan Quran. Bagaimana, kacau nggak? Kacau. Makanya Quran kita hanya berisi firman Tuhan. Jadi apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad, firman Tuhan, itu yang dicatat dan dihafal para sahabat, para umatnya. Bukan mereka mencatat kesaksian, misalnya kesaksian Umar. Nabi pagi hari berjalan ke sini, enggak gitu. Itu hadis larinya. Jadi kita agama yang sistematis. Firman Tuhan ya firman Tuhan, namanya Quran, kitab suci yang berisi firman Tuhan, makanya namanya kitab suci. Yang sisanya hadis, sejarah, kesaksian manusia. Mereka tidak. Mereka campur adukan antara kitab suci, firman Tuhan yang diberitakan oleh Nabi atau utusannya dengan kesaksian manusia bernama Lukas, Matius, Paulus dan kawan-kawannya, guys. Itu masalah di situ. Bapak ini tadi ya, loh, katanya Yesus Tuhan, puasa 40 hari, kok dia lapar? Nah, ini adalah pernyataan seseorang yang bukan Kristen. Karena kalau dia Kristen, pasti dia... Kita lihat ya, umat Kristennya bingung. Mereka mengatakan gini, ya, coba Anda bayangkan, ada dua hal kontradiksi di sini. Mereka mengatakan bahwa Yesus Tuhan karena punya kelebihan luar biasa. Dia adalah maka mereka pakai akun waktu itu. Katanya Yesus adalah orang yang terkemuka di dunia akhirat. Padahal itu adalah tetap orang yang terkemuka, bukan Tuhan. Artinya Yesus adalah terpandang di dunia akhirat. Jadi tetap orang gitu, bukan Tuhan. Mereka pakai itu untuk menjustifikasi bahwa Yesus Tuhan. Artinya mereka tuh melihat bahwa Yesus tuh sebagai Tuhan tuh karena punya kelebihan dibanding manusia lainnya. Padahal kan terbatas. Sehebat apa manusia, dia tetap manusia, nggak bisa jadi Tuhan gitu. Jadi ada hal yang nanggung di situ, ya. Kok Tuhan nanggung? Tuhan tuh kan nanggung, dia maha segalanya, nggak ada batas bagi Tuhan, guys, ya. Karena batasan Tuhan hanya pada makhluk, maka dia mampu menciptakan.
aneh kalau yang menciptakan tuh punya batasan tuh, aneh sekali. Dan itu nggak logis, guys. Karena kalau dia Kristen, pasti dia tahu bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ketika sang firman menjadi manusia, dia Sang firman itu sama kayak juru bicara. Kalau dikatakan sang firman, artinya juru bicara presiden atau juru bicara siapa, itu berarti dia bukan berubah jadi manusia. Memang jabatannya tuh juru bicara, gitu. Sang firman. Kenapa dia Yesus lebih sang firman? Karena dia menyampaikan firman dari Tuhannya, juru bicara Tuhannya dia. Lewat dialah firman Tuhan ini disampaikan. Itu bukan firman berubah jadi manusia, sedangkan firman Tuhan itu keluar dari mulut dia. Ya. Gimana ceritanya kalau firman berubah jadi manusia, coba? Ya. Jadi gini loh guys, ya, kita tahu manusia itu, nabi itulah media untuk menyampaikan, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita melalui nabi itu. Nabi diutus membawa misi untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi ngapain lagi berubah jadi manusia? Memang manusia kan? Nabi-nabi diutus, Muhammad, Yesus, Musa, Ibrahim itu diutus sebagai juru bicara firman-Nya Tuhan, sang firman julukannya. Mereka datang ke lahirkan dunia sebagai nabi dan menyampaikan firman Tuhan. Ngapain lagi Tuhan jadi manusia sedangkan dia sudah mengutus para nabi? Ini kan tidak masuk akal. Itu kan kerjaan, nambah-nambah kerjaan, guys. Nggak mungkin Tuhan tuh dia nggak efisien, karena nggak mungkin. Ini seakan-akan manusia punya keterbatasan. Selama ini ya sudah terpola dalam sejarah bahwa Tuhan itu selalu mengutus para nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Ya sudah cukup itu. Ngapain lagi dia berubah jadi manusia gitu kan? Ini aneh sekali, guys. Kecuali dia tidak pernah mengutus para nabi. Ini dia mengutus para nabi, gitu loh. Jadi apa itu nggak cukup atau bagaimana gitu? Dan gagal pula. Misalkan nabi saja ada yang dakwah berhasil, nabi-nabi itu ya. Ada. Ini Tuhan kok dakwahnya gagal gitu. Ya kan? Jadi ibaratnya gini loh, kalau maksudnya adalah Tuhan itu turun agar bisa membuat orang ikut kepadanya, itu baru berarti masuk akal. Tapi ini kan nggak kejadian. Berarti ini bukan Tuhan gitu loh. Masa Tuhan turun tangan langsung di manusia, langsung menggarap itu tanpa melalui nabi utusan punya kelemahan? Kok nggak bisa membuat manusianya semuanya beriman kepada dia gitu loh? Kan dia langsung turun loh. Masa kalah sama para nabinya? Makanya itu nggak mungkin terjadi. Pastilah yang diutus hanya para nabi, sehingga manusia tuh tetap ada yang menyimpang, guys. Karena bukan langsung Tuhan yang turun. Kalau Tuhan turun beres lah semuanya gitu kan? Karena dia tinggal bilang patuhlah semua padaku, ya sudah gitu. Karena dia yang ciptakan kita, dia bisa berlaku apa saja bagi kita. Jadi sangat make sense kalau Tuhan tuh langsung turun jadi manusia tuh, sangat make sense, guys. Karena harusnya kan berhasil, tapi faktanya gagal. Berarti yang turun bukan manusia, bukan Tuhan. Tapi memang manusia yang jadi utusannya, guys, yang diutus untuk menyampaikan firman-Nya pada kita. Dia memiliki kodrat ganda, duinatur Yesus, yaitu dia ilahi karena dia datang dan keluar dari Bapa, dan dia manusia seutuhnya. Dia tidak datang dan keluar dari Bapa. Dia datang dan keluar dari rahim ibunya yang bernama Maria. Itu fakta. Justru yang datang dari Bapa itu adalah Adam. Dia dilahirkan tanpa Bapa dan Ibu. Coba saya tanya, Adam lahir dari rahim siapa? Nggak ada. Langsung Tuhan ciptakan Adam. Yesus Tuhan ciptakan langsung? Enggak. Dia diciptakan melalui rahim ibunya Maria. Kalau Anda menuangkan Yesus, harusnya Anda menuangkan Adam. Yang jelas keluar langsung dari Bapa itu. Langsung diciptakan gitu, ya kan? Nah, tapi Yesus tidak, dia keluar lewat rahim ibunya, yaitu bernama Maria, guys. Karena sang firman menjadi manusia, mengambil wujud manusia. Dalam kemanusiaannya, Selama ini Tuhan itu berfirman disampaikan melalui nabinya, Musa, Daud, Ibrahim, Salomo, gitu kan? Itu firman Tuhan disampaikan melalui nabinya. Ini firman Tuhan itu sudah sampai kepada kita, sudah sampai melalui nabinya. Jadi apakah kata-kata yang ini firman itu kan kata-kata, ucapan, ya, yang disampaikan kepada nabi. Lalu kenapa firman itu kok kata-kata itu berubah di manusia? Aneh sekali. Kan sudah cukup ada nabi. Apa nabi itu nggak cukup kompeten untuk menyampaikan ini ya? Kalau gitu Tuhan salah pilih nabi dong. Sehingga
Nabi itu nggak beres lalu dia tulis gitu, aneh sekali guys. Jadi logikanya kan Tuhan tuh sudah membuat pola. Selama ini dia ngutus para nabi, ya sudah kita ikuti pola itu, gitu loh. Ya, firman dia tuh disampaikan melalui nabi-nabinya, ya sudah kita mendengarkan nabi-nabi itu menyampaikan firman Tuhan, ya sudah selesai, gitu. Kenapa kok kita pula membayangkan atau percaya bahwa Tuhan tuh berubah jadi manusia gitu? Nah, untuk apa dia ngutus para nabi kan? Gitu loh guys. Itu kan namanya kurang kerjaan atau nambah kerja nama gitu kan. Dalam kemanusiaannya dia lapar, yaitu wajar ya. Dalam kemanusiaannya dia haus, yaitu wajar. Dalam kemanusiaannya dia terbatas, itu wajar. Dalam kemanusiaannya dia bersedih, dia tidur, dia marah, tapi marahnya tidak berbuat dosa, perlu digarisbawahi. Dan marah nggak berdosa ya, ada ya marah nggak berdosa. Gini, apa saya bilang gini, betul gitu ya. Kalau gitu semua orang bisa ngaku dong, saya Tuhan loh, misalnya, bisa saya ngaku. Cuman saya dalam kemanusiaan saya lapar. Kalau gini caranya guys, bahaya guys. Nanti semua orang bisa ngaku Tuhan. Semua orang, coba anda pakai kalau itu logika itu dipakai atau dalil itu dipakai ya. Yesus kan dalam kemanusiaannya bisa lapar. Kalau itu orang nanti bisa ngomong gitu dong, orang-orang ngaku Tuhan. Saya Tuhan loh, tapi kamu bukan lapar. Ya dalam kemanusiaannya saya lapar, tapi saya tuh sebenarnya Tuhan. Kan kacau guys. Makanya ini suatu hal yang harus ada pikiran yang logis baik-baik gitu. Karena ini menjadi presiden yang buruk gitu. Kalau dipakai orang bagaimana? Ya, nanti ada orang yang punya kelebihan dia ngaku Tuhan, ya kan? Dibilang oh, kamu kan manusia punya bukti kamu lapar ya. Saya kan dalam kemanusiaan saya merasa lapar, tapi saya sebenarnya Tuhan. Mau bilang apa coba? Ya kan sama dengan Yesus begitu. Anda bayangkan begitu. Nah ini kacaunya guys. Makanya yuk kita pisahkan antara Tuhan dan manusia. Ya, Tuhan itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang nanggung. Dia adalah maha sempurna, maha segalanya. Ngapain dia susah berubah dari manusia menjadi lapar, haus segala macam, ngapain coba? Ya, dia tinggal ting gitu kan? Coba. Kalau kita sekarang nih kayak orang pencet tombol lah, kita malas gini, kita mau ganti apa? Kita mau ganti lampu segala macam, tekan tombol itu tinggal pencet ting gitu kan. Depan kita ada pelangkat, tinggal tekan ting, hidup AC, ting, hidup lampu. Tuhan lebih dari itu gitu. Ngapain dia susah lalu dia berubah datang situ merangkak tekan tombol ngapain gitu guys. Jadi ini aneh sekali logikanya gitu kan. Sekali ingat ya bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ini aja loh. Dia begini, Anda bayangkan ya kayak di Yuli. Firman itu kan kata-kata. Firman itu adalah kata-kata Tuhan yang disampaikan oleh nabinya. Itu firman. Anda bayangkan ya kayak kata-kata di Yuli. Di Yuli kan lagi ngomong nih. Di selama konten ini dia ngomong. Itu pertanyaannya adalah kata-katanya mana yang berubah gitu. Misalnya firman atau kata-kata Yuli berubah jadi tikus misalnya. Lo kata-kata yang mana? Apa dia ngomong tikus langsung berubah dari firman jadi tikus, atau dia ngomong kucing yang kata-kata itu berubah jadi kucing, atau bagaimana? Apa semua kata-katanya? Kalau semua kata-katanya berarti kan dia menjadi bisu guys, nggak bisa ngomong karena semua kata-katanya itu sudah keluar jadi ciptaannya jadi suatu yang lain gitu kan? Artinya dia menjadi orang yang bisu. Ini aneh sekali guys gitu loh. Jadi banyak pertanyaan sini yang kita harus pakai logika untuk jawabnya, dan itu nggak bisa dijawab secara logika gitu kan, karena masih logis gitu guys, ya kan. Jadi aneh sekali firman kata-kata yang mana yang berubah di manusia itu kata-kata yang mana, Tuhan yang mana, kata-kata Tuhan yang mana yang berubah di manusia, apakah seluruhnya atau yang mana gitu. Nah, itu yang di ini guys. Paham. Kalau orang Kristen dia belajar Alkitab, rajin ke gereja, pasti dia paham kok masalah seperti. Iya, belajar kitabnya patokan dogma, bukan logika sehat. Jadi dia belajar kitab, ini Alkitab, ini dogmanya. Ini Alkitab, ini dogmanya gitu. Kita enggak, ini Alkitab. Silakan Anda pikir yang logis. Nah, ini dogmanya dalam rangka perbandingan. Bukan dogma itu sajikan ke Anda sebagai sajian yang harus ada santap, enggak. Jadi ini ya kitab, silakan Anda olah dengan logika dan pemahaman bahasa yang baik dan benar. Nanti ini dogma sebagai pembanding, ini dogma itu sebagai pembanding. Kalau dogma sesuai dengan ini kita pakai, berarti kita tuh sudah benar rumusannya. Dogma itu sudah benar dengan rumusan kita gitu loh. Tapi kalau ini kan tidak, mereka ini
ini ayat Alkitab, ini dogma, ya. Pokoknya udah dirumuskan deh, kamu ikut aja gitu kan. Pokoknya ikut sama dogma ini. Ini udah sangat bagus ini rumusan Bapak Gereja. Tapi kayak gitu logika, guys. Kita tuh harus mempertanyakan dogma yang dirumuskan Bapak Gereja gitu. Karena kita juga punya logika. Belum tentu mereka merumuskan yang benar gitu kan. Masa Anda mau menggantungkan nasib Anda kepada seorang yang Anda tidak uji sendiri gitu loh logikanya. Maka Anda uji logika Bapak Gereja itu, atau siapapun Anda uji logikanya. Ya, gunakan. Anda kan sama kita kan selama ini belajar tentang pemahaman bahasa yang benar. Ketika SD jadi kan itu ya. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, apa arti kata bukanlah, apa arti kata melainkan, apa arti kata itu kan semua kita belajar. Kenapa kita gunakan itu untuk mempelajari teks yang ada? Apapun itu, mau Alkitab, mau Al-Quran, mau apapun itu. Kenapa tidak kita mau begitu? Lalu kita tuh menyerah pada dogma. Kenapa? Itu masalah di situ, guys. Pikiran kan. Seperti ini. Yang kedua, katanya Alkitab ini ada kontradiksi, perbedaan. Sama-sama penulis ini murid Yesus, tapi kok berbeda. Ini nih, ya. Padahal dalam tulisan Matius dan Lukas itu tidak ada perbedaan yang cukup berarti, tidak ada perbedaan yang substantif, tidak ada. Nah, di sini kalau kita melihat, gitu ya, yang pertama, Bapak itu tadi mempermasalahkan yang satu puasa 40 hari 40 malam. Kemudian yang satu, Matius mengatakan bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi Lukas mengatakan Yesus berpuasa 40 hari. Apanya yang beda? Beda. 40 hari dengan 40 hari 40 malam itu beda. Umat Islam berpuasa 40 hari lah, 30 hari lamanya. Artinya orang tahu hari artinya tidak sampai malam. Paham ya? Atau satu hari itu, kalau kita bilang ini, saya bekerja satu hari penuh, itu mungkin sampai malam. Harus ada kata penuh di situ. Satu hari itu tidak penuh, guys. Ngerti ya? Jadi satu hari itu biasa gini ya. Satu hari hitungannya adalah biasa dimulai dari lawannya malam, yaitu pagi ke sore. Misalnya malam dimulai dengan pukul 6 sore hingga 6 pagi, itu kan malam. Nah, hari yang baru itu dimulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu hari yang baru. Makanya nggak ada tuh, bahkan kalau lebih ekstrem lagi ya, memang tengah malam, jam 12 malam. Jadi, hari yang baru dimulai jam 12 malam. Ya. Itu hari yang baru, jam 12 malam. Gitu. Sampai besok malamnya 12. Tapi jangan lupa, itu satu hari penuh. Di sini tidak disebutkan 40 hari penuh, tapi hanya 40 hari. Makanya kayak kita sebut ya, misalnya kita bahkan pun kata penuh pun bisa diartikan sebagai nggak sampai malam. Contoh, kita umat Islam berpuasa 30 hari penuh. Maksudnya tuh penuh diambil dari poin penuh dalam 30 harinya. Berarti nggak boleh bolong, nggak satu hari puasa satu hari nggak. Tapi penuh artinya berurutan, tidak ada jeda gitu. Full 30 hari. Penuhnya lebih kepada 30 harinya, bukan penuh kepada harinya. Ini harus disebut penuh. Kalau tidak, kalau kita berpuasa 30 hari atau gini, kita bekerja bekerja selama 30 hari. Berarti kita kan nggak dibilang penuh. Berarti 30 hari ini orang bisa menafsirkan, oh 30 hari ini bekerja atau kita bekerja sebulan. Nah, sebulan ini bagaimana dulu? Apakah sebulan penuh atau sebulannya adalah ada liburnya, harus ditekan lagi. Nah, di sini ya, jadi gini loh ya. 40 hari itu biasanya merujuk kepada jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Hari itu makanya ada hari, ada malam. Ya. Malam merujuk pada malam hari. Ada hari, ada malam hari. Jadi hari itu singkatan dari siang hari. Kalau mau full pagi malam, siang malam berarti hari penuh. Jadi gini ya, saya terangkan yang sederhana gini. Ada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Nah, pagi hari, siang hari, sore hari itu namanya setengah hari. Ya, bahkan lebih ekstrem lagi ya. Justru nggak gitu guys ya. Setengah hari itu biasanya jam 6 pagi sampai jam 12 siang, itu setengah hari.
Jadi satu hari penuh tuh bahkan jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu satu hari penuh gitu. Iya benar ya. Makanya ada orang bilang kamu puasa setengah hari. Ya, setengah hari itu jam berapa? Jam 6 pagi atau dari berbuka dari sahur jam 5 subuh sampai jam 12 siang itu setengah hari. Berarti kalau satu hari penuh sampai jam 6 sore. Ini beringat saya guys. Jadi satu hari penuh adalah hitungannya adalah sejak kayak puasa itu kan sehari penuh. Dari imsak sampai berbuka, dari jam 5 sore 5 subuh sampai jam 6 sore itu sehari penuh. Malam nggak dihitung. Makanya ini sangat signifikan, esensial. Dengan mengatakan bahwa 40 hari 40 malam dengan 40 hari itu beda, guys. Ini gini, kalau dikatakan bahwa umat Islam berpuasa 30 hari, itu beda dengan umat Islam berpuasa 33 malam, 30 malam, itu beda. Jadi kalau benar nggak ada orang bilang begini, umat Islam berpuasa 30 hari 3 malam? Salah. Umat Islam malamnya nggak puasa. Artinya umat Islam berpuasa 30 hari, benar. Umat Islam memang puasanya nggak malam hari, cukup siang hari saja. Di siang hari, yaitu antara siang hari itu kan antara terbit matahari hingga terbenam matahari, itu siang hari, ya. Siang di waktu terbit matahari. Malam adalah waktunya bulan itu. Jadi ini perbedaan yang signifikan antara 40 malam 40 hari dengan 40 hari 40 malam. Berarti kalau Anda bilang umat Islam berpuasa 30 hari 3 malam, Anda salah. Umat Islam hanya berpuasa 30 hari. Nah, kalau jadi Anda soalnya sebut kalau ada orang yang puasa 24 jam, nah itu puasa 30 hari puasa sehari semalam, guys. Ada orang puasa nih, misalnya saya puasa dari jam imsak sampai imsak lagi, itu sehari semalam itu. Tapi kalau saya puasa hanya imsak sampai buka itu sehari. Jadi ini bisa bedakan antara sehari semalam dengan sehari atau 40 hari dengan 40 hari 40 malam. Nggak bisa bedakan nih, guys. Ini kacau sekali gue bikinnya kan. Apanya yang beda? Bukankah 40 hari itu ya juga sama dengan 40 hari 40 malam? Beda. Contoh, umat Islam bekerja puasa 40 hari 30 hari. Ada nggak sebut 30 hari 30 malam? Nggak ada. Di malam hari kita nggak berpuasa. Di malam hari kita ngapain? Tarawih. Ini nggak bisa membedakan antara 40 hari 40 malam dengan 40 hari, nggak bisa deh. Ini kacau sekali. Makanya saya bilang ya, kita tuh perlu pemahaman bahasa yang benar. Belajar apa itu hari, apa itu sehari, apa itu sehari semalam, itu beda. Saya bekerja sehari penuh. Artinya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu sehari penuh. Kalau saya bilang saya bekerja sehari semalam, berarti dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi bahkan. Itu sehari semalam, guys. Ya. Ada orang bertanya, kamu besok ngapain? Saya bekerja seharian. Seharian, guys, nggak sampai malam berarti. Orang akan bertanya lagi, kamu malam ngapain? Gitu. Oh, malam saya gini. Nggak ada orang bilang, kamu kok nanya sama malamnya ngapain? Saya bilang kan kerja seharian. Harian itu artinya adalah dari pagi sampai sore. Kalau ada bilang sehari semalam baru, saya nggak nanya lagi kamu malam ngapain gitu. Itu lagi yang bikin lagi. Jadi sehari semalam beda dengan sehari. Ya. 20 hari malam itu beda dengan 40 hari aja, guys. Itu bedanya, guys. Ya, itu beda sekali loh. Malam. Kemudian dia juga mempermasalahkan yang satu katanya ya tidak makan dan tidak minum. Yang satu mengatakan dia tidak makan apapun. Lah ya, orang puasa kan juga tidak makan dan minum dan juga tidak makan apapun. Guys, ini beda. Beda ya. Kalau Anda katakan tidak makan apapun, berarti dia minum. Ya. Ada kemungkinan minum. Karena yang dikatakan Anda tidak makan saja gitu. Tapi kalau tidak makan dan minum, itu pasti puasa. Ini gini loh, coba Anda makan ya. Kamu puasa nggak? Oh iya saya puasa, buktinya apa? Saya nggak makan apapun. Oh kamu minum ya? Memang bisa bilang begitu. Kan saya hanya nyebut, saya nggak perlu klarifikasi lagi. Oh saya nggak minum juga. Artinya, kalau gitu kamu salah ngomong dong. Harusnya kamu bilang bahwa saya nggak makan, nggak minum. Oh ya maaf, saya salah. Harusnya gitu kan? Saya ngaku salah. Ini ada orang bilang, kamu puasa ya? Oh, saya puasa. Bukti apa? Saya nggak makan apa. Tapi kamu minum ya? Lalu dia bilang kan, saya bilang gini ya, iya saya minum. Ya kamu harus bilang dong. Oh nggak bisa gitu dong. Cukup saya bilang saya nggak makan apa-apa. Udah mewakili saya nggak minum, nggak bisa gitu.
Kalau Anda bilang nggak makan apa-apa, berarti hanya mewakili makannya saja. Anda harus bilang juga dong, biar jelas kan. Kalau nggak jelas orang guys. Makanya beda pernyataan antara tidak makan dan minum dengan tidak makan apa-apa itu beda gitu. Orang puasa itu tidak makan dan minum. Nggak cukup dengan tidak makan apa-apa saja. Karena minum bisa batalkan puasa juga guys. Itu loh pikirnya. Dia jadi parah sekali. Dia bisa bedakan antara 40 hari dengan 40 hari 40 malam dan tidak makan apa-apa dengan tidak makan dan minum. Itu kacau sekali guys. Itu padahal pemahaman bahasa yang sederhana loh, yang basic gitu. Masa dia bisa nggak ngerti? Masa dia nggak pernah belajar di SD dulu tentang pelajaran bahasa Indonesia yang benar-benar gitu kan? Ini kacau sekali guys. Makanya inilah kalau orang tuh sudah terkukung oleh dogma sehingga dia tuh menyamakan semuanya. Tuhan disamakan dengan manusia, 40 hari 40 malam disamakan dengan 40 hari. Tidak makan apa-apa disamakan dengan tidak makan dan minum. Ini kacau sekali guys ya kan? Masalahnya di mana? Kemudian yang ketiga dia mengatakan ada perbedaan nih katanya. Kalau Matius 4 itu ayat 1 langsung bahwa Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Tapi di Lukas pasal yang keempat dikatakan bahwa dia dari sungai Yordan dibawa oleh roh ke padang gurun. Beda, yang satu dari sungai Yordan, yang satu tiba-tiba dibawa oleh roh ke padang gurun. Ini memang dia tidak baca Alkitab baik-baik. Makanya kalau baca Ini satu lagi juga beda ya. Memang ini tidak esensi itu ya, beda. Dan itu esensi beda guys. Ini kita akui memang bukan esensi beda. Tapi kok maksudnya gini loh. Apa namanya? Inilah bukti bahwa bukan firman Tuhan. Karena ada dua orang yang berbeda yang menyatakan kesaksian tentu berbeda hasilnya. Yang satu kesaksiannya lengkap. Dia sebut dari mananya dan di mana. Yang satu lagi nggak lengkap, tidak sebutnya lengkap, dia hanya sebut di mana, dari mana nggak sebut. Itulah kalau dua manusia memberi kesaksian pasti ada perbedaan. Nah, itulah beda dengan firman Tuhan. Karena Tuhan cuma satu, dia berfirman disampaikan melalui nabinya, ya cuma satu saja. Nggak mungkin ada dua yang berbeda, nggak mungkin. Baik secara esensi yaitu 40 hari 40 malam dengan 40 hari, atau tidak makan minum atau dan tidak makan apa-apa, maupun tidak esensial seperti yang satu menyebutkan tentang apa namanya tadi asalnya dan plus lengkap beserta di mananya, yang satu lagi cuma sebut di mananya. Itu guys, itulah kesaksian. Itu berarti bukan dari Tuhan, tapi dari manusia. Karena dua manusia itu bisa memberikan kesaksian berbeda. Contoh, kayak saya dengan bos saya. Saya misalnya kesaksian saya kalau ngomong adalah saya tuh minta sama teman misalnya tolong ambilkan maju 5 kilo. Saya akan sampaikan detail biar teman saya tidak gagal paham. Kalau bos saya tidak, dia bilang 5 kilo gitu. Nah, kita tafsirkan sendiri 5 kilo itu apa gitu. Nah, jadi kalau saya ngomong dengan bos saya ngomong beda, itu buktinya kami dua orang berbeda. Tapi kalau yang sama satu nggak mungkin berbeda. Contoh kalau saya ngomong pasti saya bilang bahwa macun 5 kilo. Bos saya 5 kilo gitu. Kalau dia sendiri, bos saya pasti tidak akan ada dua pendapat berbeda. Maka itulah kacaunya kalau kesaksian manusia guys. Dan itu terbukti bahwa memang Alkitab itu adalah isinya kesaksian manusia, yaitu perbedaan antara Lukas dan Matius gitu, baik secara esensial maupun secara tidak esensial guys. ayatnya sepotong-sepotong, satu ayat, kemudian ditafsirkan serampangan begitu saja. Tidak. Coba baca. Matius 4 memang tiba-tiba mengatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tapi di pasal sebelumnya, pasal yang ketiga, 13, di situ dijelaskan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Itu seterusnya ya. Jadi pasal yang ketiga ini masih berkesinambungan dengan pasal yang keempat. Nggak ada bedanya. Ya mungkin bedanya adalah pada narasinya. Karena dua orang berbeda, yang satu nama Lukas, satu nama Matius memberikan kesaksian yang pasti berbeda. Nggak mungkin sama. Kecuali satu orang, yaitu Tuhan. Satu Tuhan itu. Makanya firman Tuhan itu adalah satu, bukan kesaksian manusia. Nggak ada namanya Injil Lukas, Matius, Paulus, nggak ada. Atau Injil Barnabas, nggak ada. Makanya Injil ya Injil saja. Jadi apa yang diberikan Yesus Injil. Nggak ada Injil Lukas, Matius, nggak ada. Makanya Islam itu tidak mengenal misalnya kayak Quran Umar, nggak ada. Qurannya Abu Bakar, nggak ada. Nggak ada satupun Quran itu berisi kesaksian manusia, nggak ada. Yang ada adalah firman Tuhan disampaikan melalui nabinya Muhammad
yang didengar dan dihafal oleh para sahabat dan umatnya lalu diwariskan turun-temurun, guys. Jadi tidak ada tampan kesaksian manusia sedikit pun di sana di Al-Quran itu. 100% firman Tuhan. Tapi kita beda. Ya, Injil yang diberitakan Yesus sudah bercampur dengan kesaksian Lukas, Matius dan lain-lainnya, guys. Itu beda, itu masalahnya dan bedanya. Penarasiannya itu berbeda antara Matius dengan Lukas. Ya, karena mereka bukan Tuhan dan mereka adalah dua orang berbeda, tentu beda narasi. Kecuali mereka satu orang sama, iyalah mungkin. Gitu kan? Itulah makanya kok bisa kitab suci itu berisi kesaksian manusia gitu loh. Kok kita kan membedakan, kita kesaksian manusia itu larinya ke hadis. Ya kan? Firman Tuhan, jadi Al-Quran itu hanya berisi 100% firman Tuhan. Mereka campur-campur situ, guys. Saya nggak bisa bayangkan ya, kalau Al-Quran digabung dengan hadis. Pasti semua Islam akan tolak. Jangan campurkan. Al-Quran adalah 100% firman Tuhan. Hadis adalah kesaksian manusia yang ada banyak kekurangannya. Dua manusia menyampaikan hal berbeda, gitu kan? Jadi bedakanlah antara firman Tuhan dengan kesaksian manusia, guys. Kalau mereka tidak membedakan, kita membedakan. Itu bedanya kita dengan mereka. Kita sistematis, mereka tidak sistematis, guys. Ini menulis Alkitab itu bukan seperti robot gitu ya, seperti itu tidak. Tapi mereka ini ketika mendapatkan wahyu dari Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuliskan, mereka tetap memainkan ya, mendapat wahyu dari Tuhan. Sedangkan Yesus aja mendapat wahyu dari Tuhan gitu. Jadi yang dapat wahyu Tuhan itu adalah nabi, utusan Tuhan. Yang jelas-jelas nabi utusan Tuhan kan Yesus, bukan mereka ini. Matius, Lukas itu bukan utusan Tuhan, bukan nabi. Kok bisa mereka ngaku dapat wahyu dari Tuhan? Wahyu itu kan hanya diterima oleh para nabi dan utusan Tuhan gitu. Ngerti ya? Jadi itulah label nabi, sama kayak menteri. Yang menerima firman dari atau kata-kata dari presiden itu kan hanya menteri. Yang disampaikan kepada kita semua. Kita ini hanya mendengarkan apa yang menteri sampaikan itu loh. Ngerti ya? Dan intinya adalah ini adalah sesuatu yang menyalahi jalur. Ingat, yang resmi itu adalah nabi utusan Tuhan. Yang diutus langsung itu official nabi. Yesus, Muhammad, Musa, Ibrahim dan sebagainya. Ini Lukas, Matius itu bukan nabi, bukan siapa tapi kok dapat wahyu, itu aneh sekali, guys, gitu loh. Ya kan? Jadi kok posisinya sama seperti Yesus gitu loh. Kok sama-sama dapat wahyu gitu. Yesus aja sama kayak Musa pula gitu kan. Aneh sekali, guys, pikirnya. Dan terbukti pun ada kan ya, kalau mereka dapat wahyu, Lukas, Matius dapat wahyu, harusnya kan sama. Lukas dan Matius kan harusnya dan Yesus dapat wahyu yang sama gitu. Karena mereka adalah nabi semua. Kok bisa penyampaiannya berbeda? Tuhan bilang kepada Lukas bahwa ini 40 hari. Lalu bilang pada Matius 40 hari 40 malam. Kok bisa beda, guys? Dan bedanya fatal pula gitu kan. Kalau kita katakan puasa 40 hari, artinya dari pagi sampai malam. Ya. Pagi sampai sore gitu. Kalau kita bilang sehari semalam berarti dari pagi sampai ke pagi lagi. Karena malam hari termasuk puasa gitu kan. Jadi ini aneh sekali, guys, logika pikirnya. Tetap tidak menghilangkan cara berpikir mereka, sudut pandang mereka, tidak menghilangkan sisi kemanusiaan mereka gitu ya. Meskipun antara Matius dengan Lukas ada perbedaan, tapi isinya itu sama-sama menceritakan Yesus setelah dibaptis dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis selama 40 hari 40 malam, dan sama narasinya gitu ya. Suatu jelas berbeda disamakan oleh dia, kan kacau ya. Jadi saya sering sampaikan berkali-kali ya, beda loh 40 hari dengan 40 hari 40 malam itu beda. Gak makan apa-apa dengan gak makan minum itu beda, guys ya. Jadi Anda nih kok bisa menyamakan sesuatu yang beda. Maka akhirnya mereka ini menyamakan Tuhan dengan manusia. Karena mereka mampu membedakan, guys. Hal itu aja mereka mampu membedakan gitu kan. Maka juga ada orang itu yang di Alkitab itu dikatakan bahwa mereka menganggap Paulus itu dewa. Jadi mereka tuh nggak bisa bedakan antara dewa dengan manusia, Tuhan dan manusia nggak bisa bedakan gitu. Ya termasuk 40 hari malam dengan 40 hari nggak bisa mereka bedakan, atau nggak makan minum dengan nggak makan apa saja mereka nggak bisa bedakan, guys. Kalau cuma hanya kalimatnya yang berbeda, salahnya di mana? Memang nih ya, mualaf. Ya, artinya ada dua kesaksian berbeda. Ya, artinya mereka tuh betul-betul menyampaikan berdasarkan dari isi kepala mereka, bukan wahyu. Karena wahyu itu pasti sama. Benar logikanya. Misal gini,
Saya dapat wahyu dari Tuhan. Ya, Yuli dapat wahyu dari Tuhan. Kalau kita dapat wahyu dari Tuhan sama, tentu Tuhan sama akan menasihkan yang sama dengan kita berdua, nggak mungkin beda-beda. Ya kan, nggak mungkin Tuhan bilang A sama saya, Yuli bilang B, kan nggak mungkin, pasti sama gitu. Titik dan koma harus sama gitu, ya kan? Nggak mungkin dong beda-beda, ya kan? Aneh sekali guys kalau beda-beda. Berarti kan kalau beda itu berarti dari dua orang gitu kan, dan dari dua kepala. Tapi kalau satu kepala, satu Tuhan, berarti harus sama isi narasinya guys, baik titik dan komanya. Karena kan ada satu sumber gitu loh, ya kan? Contoh gini lah, kita main apa lah, main contoh main bisik pesan berantai. Saya ngomong pada orang ini sampaikan berikutnya, itu sama semua sampai ujung kan. Kalau ada beda berarti ada yang salah di tengah-tengah gitu. Atau di tengah-tengah, atau di awal, atau di akhir. Kalau sama kan satu orang. Tapi kedua orang bisa beda, karena dua kepala isinya. Itu lu pikir guys. Akal ini memang kalau berpikir terlalu jauh, akhirnya keluar dari konteks firman Tuhan ini. Ya harus jauh berpikir. Ya, berpikir kritis itu berpikir jauh. Dia terus mempertanyakan segala hal. Jangan berpikir itu pendek. Oh ini kayaknya bener deh. Sudah deh, nggak mau pikir lebih jauh. Yang penting ikut dogma saja, itu kan salah. Kita berpikir terus guys, mempertanyakan. Itu orang cerdas itu cirinya adalah berpikir kritis, mempertanyakan sesuatu, berpikir jauh. Dia selalu berpikir, nggak mau dia tuh menyerah sama dogma, nggak mau deh guys. Itu ciri orang cerdas. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.